Setiap warga negara berhak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali apapun status sosial ekonominya. Ini bukan jualan mimpi atau janji kampanye belaka. Layanan kesehatan gratis adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Karena ia adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara, maka warga negara tidak perlu membayar untuk memperoleh hak tersebut. Namanya juga hak, masa bayar? PSI ingin memperjuangkan hak konstitusional itu. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak bisa berobat karena belum bayar iuran BPJS. Tidak boleh ada lagi orang yang jatuh sakit dan tidak bisa dirawat hanya karena ada persoalan administratif. Jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Kok bisa ya bilangnya kalau menang BPJS gratis? Yang bayar aja pelayanannya kayak gitu. Gimana digratisin, keburu nggak ketolong yang sakit. Yang kayak gini biasanya ngomong kosong. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai 10 triliun rupiah. Nah, itu ada akibatnya dari polusi udara ini. Nah, cuma buat kita di sisi kesehatan, kita tuh bergeraknya di sisi hilir ya, bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebabnya. Jadi posisi saya adalah mengencourage agar sektor-sektor di hulu, yaitu ada sektor energi, sektor transportasi, supaya bisa memperketat itu emisi partikel-partikel ini, sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Karena buat informasi teman-teman, 5 penyakit pernafasan atau respiratory diseases yang tadi saya sampaikan, itu tahun lalu total klaimnya di BPJS 10 triliun. Dan ini kalau lebih banyak yang kena itu akan naik. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal seperti ini, polusi udara itu sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek. Dilaporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan ini beban BPJS-nya tahun lalu 10 triliun rupiah. Budi merinci bahwa polusi udara bisa menyebabkan 6 penyakit, termasuk pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut, asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronik. Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernafasan, terutama ISPA, asma, dan pneumonia. Yang top 3-nya itu adalah infeksi paru, ISPA, kemudian asma. Totalnya sekitar 8 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah yang dari 6 penyakit. Dan seiring dengan itu, data kami di surveillance penyakit menunjukkan ada peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek. Per bulan rata-rata di atas 200.000 kasus. Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernafasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan. Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara di antara 24-34% dari 3 penyakit utama tadi. Pneumonia, ISPA, dan asma itu disebabkan oleh polusi udara. Terkait ancaman kesehatan ini, Budi menghimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Namun curhat Budi Sadikin tersebut tentu berbanding terbalik dengan PSI yang mengatakan jika PSI menang, maka BPJS akan gratis. Kan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. BPJS ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup.
di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Alih-alih menjawab tentang langkah pemerintah tentang BPJS, Anies membahas tentang kesejahteraan ibu hamil, anak, dan lansia. Hal itu mengundang reaksi dari Dede Prayudi. Menurutnya, Anies berusaha menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ia pahami dan ia kuasai. PSI bahkan berani mengkritik Anies Baswedan terkait dengan BPJS. Anies mengatakan agar pencegahan didahulukan daripada mengobati. Namun hal tersebut malah diketawakan oleh Ketua DPP PSI, Dede Prayudi. Anies menyebut BPJS adalah jaminan sosial dalam bidang kesehatan yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan BPJS harus diperhatikan dari segi promotif, preventif, dan kuratifnya. BPJS salah satu reform bidang kesehatan yang ingin diperbaikinya. Jadi, jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotifnya. Preventif itu harus duduk. Sementara itu, pegiat BPJS Kesehatan dari BPJS Watch, Timbul Siregar menilai gagasan yang dinarasikan PSI tersebut positif. Namun, sebaiknya memperbaiki masalah BPJS Kesehatan yang telah ada saat ini daripada menghapus iuran. Kalau mau menghapus iuran, menghapus kelas, kemudian mau menghapus semuanya ditanggung pemerintah, menurutnya tidak tepat karena satu persoalan kebutuhan APBN juga ada batasnya untuk kesehatan. Timbul menilai angka yang ditanggung BPJS Kesehatan sudah tembus 113 triliun pada tahun 2022. Jika diambil dari APBN semua, Timbul menilai maka sulit, sebab Kementerian Keuangan perlu pintar dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan budget tidak hanya soal PBI, melainkan juga anggaran preventif kesehatan maupun biaya kesehatan lain di masa depan. Timbul menilai gagasan PSI juga halusinasi karena pemerintah menghapus dana alokasi minimal yakni 5% untuk APBN dan 10% untuk APBD lewat Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan. Timbul menyoalkan bagaimana pemerintah mau membiayai layanan kesehatan 113 triliun tanpa ada kesinambungan fiskal. Ia khawatir biaya layanan kesehatan Indonesia akan naik hingga sekitar 140 triliun. Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengingatkan bahwa konsep iuran dalam JKN sudah sesuai dengan prinsip gotong royong. Prinsip ini dinilainya mencerminkan semangat Pancasila. Gufron menyampaikan program BPJS Kesehatan tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu. Pemerintah menanggung beban iuran biaya BPJS Kesehatan warga yang tidak mampu dalam skema penerima bantuan iuran.